Salam teman-teman, jumpa lagi bersama Pramudisa. Hari ini kita akan membahas topik yang pastinya tidak ada orang yang tidak menginginkannya. Apa itu? Kekayaan. Saya yakin setiap orang pasti menginginkan kekayaan, termasuk kamu kan? Tapi tidak banyak orang yang tahu kebiasaan apa yang bisa membuat kita jadi orang kaya. Nah, hari ini kita akan sama-sama menjelajahi 7 kebiasaan sederhana yang akan membuatmu jadi kaya. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Di dalam keseharian kita yang terlihat sederhana, tersimpan rahasia-rahasia kecil yang bisa membuka pintu menuju kekayaan. Saya akan membocorkan 7 kebiasaan ini yang mungkin selama ini terlewatkan. Ayo, siapakah yang bisa menolak tantangan menuju kesuksesan dalam 7 hari ini? Pastikan kamu simak video ini sampai akhir ya, agar setiap langkah yang kita bahas bisa kamu pahami. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menyusun anggaran bulanan sebagai langkah menuju pemahaman finansial. Teman-teman, dengan mengetahui keuanganmu, kamu dapat merencanakan masa depan dan membuka pintu menuju kebebasan finansialmu. Caranya, mulai dengan tentukan pendapatan bulananmu seperti gaji dan pendapatan lainnya. Kemudian catat semua pengeluaran rutin seperti biaya kontrakan, listrik, air, dan transportasi. Lalu jangan lupa alokasikan sejumlah uang untuk tabungan ya. Jika ada sisa, pertimbangkan untuk menyisihkan dana ekstra untuk liburan atau kebutuhan yang tidak terduga. Dengan menyusun anggaran secara sederhana, kamu dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mengelola keuangan bulananmu. Oke, langkah yang kedua adalah menabung. Menabung sejak dini bukan hanya tentang jumlah uang, tapi tentang kebiasaan. Setiap persentase yang kita tabung adalah langkah kecil menuju kekayaan yang luar biasa. Contohnya nih, jika kamu punya penghasilan 4 juta per bulan, maka usahakanlah agar kamu bisa menabung 10%, yaitu 400.000 per bulannya. Namun, langkah ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan dan pengeluaran bulanan yang sudah kamu rincikan sebelumnya. Tapi yang pasti, jangan lewatkan menabung ya. Jika kamu seorang muslim, maka konsep menabung yang paling saya anjurkan adalah dengan bersedekah. Karena sedekah menyuburkan harta yang kita miliki. Sedekah tidak akan membuatmu miskin, malah akan menjadikan kekayaan yang berlimpah. Oke, kita lanjut. Untuk langkah ketiga adalah menghindari hutang yang tidak perlu. Teman-teman, dengan menghindari hutang yang tidak perlu, kita membebaskan diri dari beban finansial yang mungkin menghambat perjalanan menuju sukses. Cara menghindari hutang adalah dengan selalu hidup sesuai kemampuan finansial. Misalkan kamu ingin membeli barang yang harganya di luar anggaran bulananmu, alihkan fokus pada kebutuhan daripada keinginan. Dan jika pembelian tersebut tidak mendesak, pertimbangkan untuk menabung daripada menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman. Dengan tetap hidup dalam batas kemampuan finansial, kamu dapat menghindari membebani dirimu dengan hutang yang mungkin sulit untuk dilunasi. Lalu langkah yang keempat adalah membaca setidaknya 15 menit sehari. Membaca bisa menjadi kunci pengetahuan dan pertumbuhan. Setiap halaman yang kamu baca adalah investasi untuk dirimu sendiri. Membaca memperluas wawasan dan membuka peluang baru di setiap langkahmu menuju kesuksesan. Hal ini bisa kamu lakukan dengan menentukan waktu 15 menit setiap malam sebelum tidur untuk membaca buku atau artikel yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu tertarik pada pengembangan diri, kamu bisa membaca buku motivasi atau artikel tentang keterampilan interpersonal. Dengan konsisten mengulangkan waktu untuk membaca setiap hari, kamu dapat memperluas pengetahuan dan membentuk kebiasaan positif yang dapat berdampak pada perkembangan pribadi. Cobalah baca kisah-kisah inspiratif yang dapat membuatmu semakin semangat dan termotivasi dalam mencapai tujuanmu. Oke, lanjut langkah yang kelima. Menjaga kesehatan finansial. Nah, teman-teman, seperti tubuh kita, kesehatan finansial juga memerlukan perawatan. Dengan memeriksa dan merawat keuangan kita memastikan fondasi yang kuat untuk mewujudkan impian.
Contoh merawat kesehatan finansial adalah dengan melakukan pemeriksaan tagihan secara berkala untuk memastikan tidak ada biaya yang tidak perlu atau kesalahan dalam tagihan. Selain itu, kamu dapat menjaga kesehatan finansial dengan memonitor penggunaan kartu kredit, memastikan untuk membayar tagihan tepat waktu, dan menghindari membawa saldo atau dana yang berlebihan. Dengan cara ini, kamu dapat menjaga kesehatan finansialmu, mencegah terjadinya beban keuangan yang tidak perlu, dan membuktikan keteraturan dalam pengelolaan keuangan. Lanjut, langkah ke-6 adalah menyisihkan waktu untuk investasi diri. Hal ini penting karena dapat membangun keterampilan untuk masa depan. Waktu yang kamu sisihkan untuk investasi diri adalah modal bagi kesuksesan di masa depan. Waktu yang kamu sisihkan untuk investasi diri adalah modal bagi kesuksesan di masa depan. Belajarlah, kembangkan diri, dan raihlah potensi terbaikmu. Nah, cara menyisihkan waktu untuk investasi diri adalah dengan mengalokasikan 30 menit setiap hari untuk membaca buku, mengikuti kursus online, atau mengeksplorasi keterampilan baru yang relevan dengan karir atau minat pribadimu. Misalnya, kamu dapat memanfaatkan waktu pagi sebelum bekerja atau malam sebelum tidur untuk fokus pada pengembangan diri. Dengan konsisten menyisihkan waktu untuk investasi diri, kamu membangun fondasi untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Nah, langkah terakhir adalah berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Teman-teman, kesuksesan sejati tak hanya datang dari diri kita. Dengan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas, kamu menciptakan dampak positif yang mengiringi perjalanan kesuksesanmu. Contoh berkontribusi pada kesejahteraan komunitas adalah dengan cara sukarela terlibat dalam kegiatan amal atau bergabung dengan organisasi sosial di lingkungan sekitar. Misalnya, kamu dapat menjadi relawan di tempat tertentu, berpartisipasi dalam kegiatan sosial bagi anak-anak di lingkungan sekitar, atau mendukung program pangan untuk keluarga yang membutuhkan. Dengan memberikan waktu, tenaga, atau sumber daya kepada komunitas, kamu ikut berperan dalam menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, itulah 7 kebiasaan sederhana yang bisa mengantarkanmu menjadi orang yang kaya. Dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi menuju kekayaan sejati. Menyusun anggaran bulanan, menabung, menghindari hutang yang tidak perlu, membaca, menjaga kesehatan finansial, investasi diri, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas adalah langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang memandu perjalanan menuju kekayaan. Melalui perubahan kecil ini, kamu sejatinya sedang merintis perjalanan yang berdampak besar pada aspek finansial dan kehidupan secara keseluruhan. Dan teman-teman, yakinlah bahwa kamu bisa menjadi kaya.